Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini kami akan membahas tentang pajak. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Kami beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada Ananda Nabila Syarani. Yang kedua saya sendiri, Nabila Nur Alfi Mahdi. Yang ketiga ada Najwa Jasmine Aninda Budi. Yang keempat Nazwa Salsabila. Yang kelima Erdi Ardiansyah. Yang keenam Pradipa Huda Naryama. Dan yang ketujuh Surya Akbar Maulana Putra. Sejarah munculnya pajak. Pajak di Indonesia sudah ada sejak zaman kerajaan, namun dengan sistem pungutan yang berbeda. Dikutip dari situs resmi pajak, pada zaman kerajaan hingga penjajahan, pungutan bersifat memaksa. Pada zaman kerajaan, pungutannya adalah upeti kepada raja sebagai persembahan yang dianggap sebagai wakil Tuhan. Pengertian pajak. Menurut KBBI, pajak adalah pungutan wajib. Biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubung dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya. Pengertian pajak menurut Mardiasmo, pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksaan tanpa adanya balas jasa. Ciri-ciri pajak. Yang pertama, pajak merupakan iuran yang bersifat wajib sehingga dapat dipaksakan. Yang kedua, pemungutan pajak diatur dalam undang-undang. Yang ketiga, wajib pajak tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. Yang keempat, pajak digunakan untuk kepentingan umum. Pajak dipungut untuk pengeluaran kolektif dan pungutan resmi lainnya untuk tujuan tertentu. Pajak jumlahnya sangat besar, sedangkan pungutan resmi lainnya jumlahnya relatif kecil. Pajak dipungut atas dasar undang-undang, akan tetapi pungutan resmi lainnya dipungut atas dasar peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau jabatan yang lebih rendah. Kemudian pungutan pajak disetor melalui bank, sedangkan pungutan resmi lainnya dibayar secara langsung. Pajak dipungut secara teratur, sedangkan pungutan resmi lainnya dipungut jikalau ada suatu bencana yang menimpa. Fungsi pajak. Pertama, fungsi anggaran atau basger. Pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk nantinya diimbangi dengan pengeluaran negara. Sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lain. 2. Fungsi mengatur, regulasi. Pajak dapat berfungsi untuk mengatur pertumbuhan ekonomi dari negara Indonesia. Dengan kebijakan pemerintah, pajak secara tidak langsung akan membantu ekonomi negara dan masyarakatnya. Ketiga, fungsi pemeratan, pajak distribusi. Negara menggunakan pajak untuk pemerataan kesejahteraan melalui jaminan kesehatan, bantuan, dan pemberian fasilitas publik. Pajak dapat digunakan untuk membiayai kepentingan umum dan pembangunan sehingga menciptakan lapangan kerja yang baru, di mana ujung-ujungnya akan membantu pendapatan masyarakat. Keempat, fungsi stabilisasi. Menstabilkan kondisi perekonomian negara seperti inflasi dengan mengurangi peredaran uang atau deflasi dengan menambah peredaran uang. Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian. Seperti untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi. Manfaat pajak. Pajak digunakan sebagai pengeluaran negara yang bersifat self-liquidating, seperti pengeluaran untuk proyek produktif. Pajak untuk pengeluaran reproduktif, seperti pengeluaran yang memberi keuntungan ekonomi pertanian. Pajak digunakan sebagai pengeluaran yang bersifat self-liquidating dan tidak produktif, seperti untuk pendirian momen dan tempat rekreasi. Pajak digunakan untuk pengeluaran yang tidak bersifat produktif, seperti pertahanan negara dan perlindungan anak yatim. Pajak juga bermanfaat bagi masyarakat. Pajak untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan pelayanan publik. Pajak untuk memberi subsidi pangan dan bahan bakar minyak. Pajak untuk penyediaan layanan transportasi publik. Pajak untuk membiayai kelestarian lingkungan hidup.
Pajak juga dipakai untuk melaksanakan demokrasi seperti pemilu. Unsur pajak yang pertama di subjek pajak. Subjek pajak merupakan unsur yang pertama di dalamnya terdapat orang dan lembaga yang tinggal di dalam suatu negara yang menjadikan pajak sebagai bentuk kewajiban para warga negaranya. Yang kedua, wajib pajak. Ini juga termasuk orang dan lembaga yang sudah layak untuk membayar pajak. Artinya, pajak menjadi beban baginya yang harus dibayarkan. Jika tidak dibayar, mereka akan mendapatkan sanksi dan denda sesuai peraturan yang berlaku. Yang ketiga adalah objek pajak. Jika wajib pajak adalah orang atau lembaga yang harus membayar pajak, sedangkan objek pajak adalah produk, benda, atau layanan yang harus dibayar pajaknya. Yang keempat, tarif pajak. Unsur pajak yang terakhir adalah tarif pajak. Ini merupakan nominal pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atas produk dan layanan yang terbebani pajak. Selanjutnya yang G, jenis-jenis pajak. Yang pertama, pajak menurut golongannya atau pembebanannya. Yang A, pajak langsung, yaitu pajak yang bebannya harus dibayar oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan atau dialihkan ke pihak lain. Ciri-cirinya dipungut dengan menggunakan surat ketetapan pajak, tidak bisa dialihkan, dipungut setahun sekali. Contohnya pajak penghasilan, pajak bumi, dan pajak bangunan. Yang B, pajak tidak langsung, yaitu pajak yang bebannya bisa dialihkan atau dilimpahkan kepada orang lain. Ciri-cirinya dipungut tanpa menggunakan surat ketetapan pajak, bisa dialihkan, dan dipungut jika ada perbuatan atau peristiwa tertentu. Contohnya pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, pajak ekspor, dan lain-lain. Yang kedua, pajak menurut wewenang pemungutannya. Yang A, pajak pusat, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat atau Dirjen Pajak. Contohnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi, dan pajak pembangunan. B, pajak daerah, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah, dibagi jadi dua. Yang pertama, pajak daerah tingkat provinsi, contohnya pajak rokok, pajak air permukaan, pajak kendaraan bermotor. Yang kedua, pajak daerah tingkat kabupaten, contohnya pajak penerangan jalan, pajak hiburan. Yang ketiga, pajak menurut sifatnya. A, pajak subjektif, yaitu pajak yang pelaksanaannya melihat kemampuan dan keadaan wajib pajak, contohnya pajak penghasilan. Yang B, pajak objektif, yaitu pajak yang pelaksanaannya tidak memperhatikan kemampuan dan keadaan wajib pajak, contohnya pajak pertambahan nilai. Lalu yang I, sistem pemungutan pajak di Indonesia. Yang pertama, Official Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang atas wajib pajak yang terletak pada fiskus atau aparat pemungut pajak. Biasanya diterapkan dalam pengenaan pajak langsung. Yang kedua, Self-Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak dengan wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terletak pada pihak wajib pajak yang bersangkutan. Biasanya diterapkan dalam penyampaian SPT tahunan PPh. Yang ketiga, Withholding System, yaitu pemungutan pajak yang menyatakan jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga, bukan wajib pajak, bukan aparat pajak, atau fiskus. Biasanya dilihat pada pajak penghasil pada pasal 21 di mana pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dan dana pensiun diserahi tanggung jawab untuk memotong pajak atas penghasilan yang mereka bayarkan. Asas pemungutan pajak adalah dasar serta pedoman yang digunakan oleh pemerintah saat membuat peraturan atau melakukan pemungutan pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan suatu negara. Artinya, negara memiliki hak untuk memungut pajak dari warga negaranya. Namun, negara juga tidak boleh semena-mena dalam hal pemungutan pajak. Dalam hal pemungutan pajak, negara hendaknya mengikuti asas-asas pemungutan pajak. Dikutip dari buku Ekonomi untuk SMA dan MA karangan Alam S. tahun 2004. Ada 3 asas pemungutan pajak, termasuk asas pemungutan pajak di Indonesia. Menurut para ahli, yaitu Adam Smith, asas equality, pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Asas certainty. Semua pemungutan pajak harus berdasarkan hukum, sehingga
Bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. Asas convenience of payment. Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak. Saat yang paling baik. Misalnya di saat wajib pajak baru menerima penghasilan atau di saat wajib pajak menerima hadiah. Asas efisiensi. Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin. Jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari pemungutan pajak. Menurut W. J. Langen, asas daya pikul. Besar kecil pajak yang dipungut oleh berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi pajak yang dibebankan. Asas manfaat. Pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum. Asas kesejahteraan. Pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Asas kesamaan. Dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama atau diberlakukan sama. Asas beban yang sekecil-kecilnya. Pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya, serendah-rendahnya. Jika dibandingkan dengan nilai objek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak. Menurut Adolf Wagner, asas politik finansial pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara. Asas ekonomi. Penentuan objek pajak harus tepat, misalnya pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah. Asas keadilan. Pemungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi untuk kondisi yang sama diperlakukan yang sama pula. Asas diskriminasi. Menyangkut masalah kepastian perpanjangkan kapan, di mana harus bayar pajak, keluasan penagihan, bagaimana cara membayarnya, dan besarnya biaya pajak. Asas yuridis atau segala pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.